warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvina M. Nusyagian dengan nomor induk mahasiswa 0704201011 dari kelas Biologi 1. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baiklah, untuk materi yang kedua ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Karangan Ilmiah. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam suatu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah yang pertama, memberi penjelasan, yang kedua, memberi komentar dan penilaian, yang ketiga, memberi saran, yang keempat, menyampaikan sanggahan, yang kelima, membuktikan hipotesa. Selanjutnya ada sifat karangan ilmiah. Berbeda dengan tulisan fiksi, karya ilmiah bersifat formal sehingga harus memenuhi syarat. Beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. Maksudnya adalah karya ilmiah hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat tafsiran sendiri-sendiri. Karena itu, perlu ada batasan operasional pengertian suatu istilah, konsep, dan variabel. Yang kedua, logis. Maksudnya adalah kalimat, alinea, subbab, dan sub-subbab disusun berdasarkan suatu urutan yang konsisten. Urutan di sini meliputi urutan pengertian, klasifikasi, waktu, ruang, sebab akibat, umum khusus, khusus umum atau proses, dan peristiwa. Yang ketiga, efektif. Maksudnya adalah baik alinea atau subbab harus menunjukkan adanya satu kebulatan pikiran, ada penekanan, dan ada pengembangan. Yang keempat, efisien. Maksudnya adalah hanya mempergunakan kata atau kalimat penting dan mudah dipahami. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Ciri-ciri karangan ilmiah. Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu yang pertama, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karangan ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal.
dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karangan ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Selain ciri-ciri di atas, karya ilmiah juga mempunyai ciri-ciri lainnya, yaitu yang pertama, kejelasan. Artinya semua yang dikemukakan tidak samar-samar, pengungkapan maksudnya tepat dan jernih. Yang kedua, kelogisan. Keterangan yang dikemukakan masuk akal. Yang ketiga, kelugasan, yaitu pembicaraan langsung pada hal yang pokok. Yang keempat, keobjektifan, yaitu semua keterangan benar-benar aktual, apa adanya. Yang kelima, keseksamaan, artinya berusaha untuk menghindari diri dari kesalahan atau kehilafan betapapun kecilnya. Yang keenam, kesistematisan, yaitu semua yang dikemukakan disusun menurut urutan yang memperlihatkan kesinambungan. Yang ketujuh, ketuntasan, yaitu segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Macam-macam karangan ilmiah. Ada beberapa macam-macam karya ilmiah, diantaranya yang pertama ada skripsi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana setara 1 atau S1. Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Proses penyusunan skripsi berbeda-beda antara satu kampus dengan yang lain. Namun umumnya proses penyusunan skripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan judul skripsi. Yang kedua, pengajuan proposal skripsi. Yang ketiga, seminar proposal skripsi. 2. Penelitian. Setelah penulisan dianggap siap dan selesai, mahasiswa mempresentasikan hasil karya ilmiahnya tersebut pada dosen penguji atau sidang tugas akhir. Mahasiswa yang hasil ujian skripsinya diterima dengan revisi melakukan proses revisi sesuai dengan masukan dosen penguji. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang dikemukakan oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam ilmu pendidikan. Karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum dan biasanya menggunakan bahasa yang populer atau biasa digunakan. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, sesuai didramatisir. Yang ke-8, bersifat persuasif. Yang ke-9, tanpa dukung bukti. Perbedaan karangan ilmiah dan non-ilmiah. Menulis karangan adalah kegiatan menulis usulan-usulan yang benar berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta. Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta dan merupakan pengetahuan. Terdapat 3 golongan karangan, yaitu ilmiah, ilmiah populer, dan non-ilmiah.
Seperti pernyataan sebelumnya, karangan ilmiah adalah laporan tertulis dan publikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sedangkan karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki ciri-ciri. Sekian penjelasan materi karangan ilmiah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.